Oke Kincair semuanya dan sahabat YouTube semuanya, kembali lagi ke channel saya. Masih seputar tentang pesisir timurnya Riau. Setelah selesai kegiatan saya di Tembilahan Daratan, artinya Sungai Empat dan Teluk Sungka kemarin. Jadi kita kali ini akan bertolak dari Tembilahan ke Pulau Burung. Jadi di Pulau Burung itu saya akan berkegiatan selama 2 hari di sana. Jadi kami keluar dari hotel, kemudian naik becak ke pelabuhan karena menuju Pulau Burung itu harus naik kapal sepertinya. Inilah becak yang bisa kalian sewa, harganya itu cuma 10.000 per becak. Walaupun ada ojek, tapi kami tertarik mau naik becak. Nah, jadi inilah pemandangan kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, ini dia. Jadi sengaja kami memilih becak biar kami bisa menikmati udara paginya kota Tembilahan ini. Ini pelabuhan, beda lagi Pak ya. Oke, kami sudah sampai di pelabuhan penumpang Tembilahan. Kami langsung diantar ke loket untuk membeli tiket. Nah, inilah kondisi di pagi hari pelabuhan Tembilahan ini. Oke, kita rencana mau ke Pulau Burung, tapi kita harus lewat Guntung. Ini tiketnya harganya 230. Nah, ini pelabuhannya, ini pelabuhan di Tembilahan. Apa nama pelabuhannya? Ini nama pelabuhannya, namanya Penumpang Tembilahan Pelindo. Nah, ini bosnya. Namanya Pak Taufik. Nah, sekarang kita mau ke Pulau Burung, tapi lewat Guntung. Nah, kita lihat seperti apa Pulau Burung. Ini suasana pelabuhannya. Sebenarnya di pelabuhan ini kita masih ada alternatif lain untuk naik boot. Jadi ada boot kayu, ada boot fiber. Nah, jadi kami lebih memilih boot fiber karena lebih safety daripada boot kayu. Tapi biasanya ongkos boot kayu itu lebih murah daripada boot fiber. Kalau boot fiber ada jadwalnya, sedangkan boot kayu ini yang nampak itu tidak ada jadwal tetapnya. Sekarang kita langsung ke ruang tunggu di pelabuhan. Langsung aja kan? Jadi di sini kita harus membayar tarif penumpang 10.000 lagi. Nah, jadi ini dia tempat pembayarannya. Jadi selain beli tiket kita harus bayar 10.000 lagi. Nah, ini kondisi di dalam ruang tunggu. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Nah, di sini ada WC, ada musola, ada jualan juga seperti ini. Keadaan dalamnya disediakan kursi, ruangannya bersih, nyaman untuk nunggu. Kalau ini untuk khusus boot fiber ya. Kalau boot kayu langsung saja naik ke kapal. Jadi biasanya lebih kalau udah penuh boot kayu langsung berangkat saja seperti itu. Ini kita udah mulai masuk ke dalam bootnya. Ini tidak ada lagi, kita udah antri tadi kan, langsung antri mengecek tiketnya sini.
Ini kita lagi antri untuk dicek tiketnya. Jadi nanti dicatat nama kita mau turun di mana, berapa jumlah turun di Guntung, turun di mana-mana lah pelabuhan yang dilewati oleh boot ini. Nanti dicatat mereka sambil mereka mengecek tiketnya. Ini antriannya. Ini kita udah masuk ke dalam, mau masuk ke dalam bootnya. Oke, itu kapal kita SB Dusty 88. Selesai dari pengecekan tiket. Pagi ini tidak terlalu ramai ya penumpang. Kita langsung saja masuk ke dalam. Barang kita udah naik, kita udah letak di bagasi di atas. Jadi kita cuman bayar 10.000 saja untuk satu tas atau koper gitu. Jadi di dalam ini kita tidak ada nomor tempat duduk. Jadi silakan dicari tempat duduk yang kosong. Menurut kawan-kawan yang mana nyaman, disitulah kalian duduk. Jadi ini kami cari, kami di tempat bagian belakang aja. Tapak topik kita belakang saja. Kosong. Bagus sih. Panasnya. Tak ada. Air minumnya. Bentarnya Pak, harus diminum di jalan. Persiapan jam 3 nyampe Batam. Kacang ada telur belakang. Nah, beginilah di dalam beginilah dalam kapal. Jadi ada TV, kemudian AC-nya ada. Ini WC-nya. Jadi kalau BAB-nya bergoyang-goyang nih, kincairs. Jadi usahakan jangan BAB di dalam kapal. Cuman buang air kecil saja. Oke lah, worth it lah disediakan WC. Kalau kapal kayu tidak ada WC-nya seperti itu. Jadi perjalanan kita ini 3 jam ya, dari Pelabuhan Tembilahan sampai ke Guntung itu 3 jaman sekitar itu. Jadi makanya lebih memilih kapal ini karena ada WC-nya. Kalau tidak mungkin kita menahan air kecil selama 3 jam seperti itu. Ini bagian belakang kapal seperti ini. Mereka menggunakan mesin speedboat. Ini bagian atasnya. Dari di sini bisa kalian duduk-duduk dan sambil merokok seperti itu. Karena saya nggak kuat lama-lama di atas karena anginnya kencang, jadi saya turun lagi. Sebentar saja saya naik di atas, kemudian turun lagi. Akhirnya setelah 3 jam kita sampai juga di Pelabuhan Guntung. Beginilah Pelabuhan Guntung. Kita turun di sini, tapi kita tidak masuk ke kotanya. Jadi kita langsung turun di sini. Nanti kita dijemput oleh perahu kecil lagi ke Pulau Burung. Karena perahu langsung ke Pulau Burung itu tidak ada untuk hari ini. Jadi yang ada itu hanya transit ke Guntung. Tepiannya, pinggirnya pesisir Pulau Guntung, bukan Pulau Guntung tapi kotanya Guntung. Nah ini dia, inilah pelabuhan Pulau Guntung. Ini kapalnya kita naik, di depan itu pabrik kelapa. Jadi Guntung ini termasuk salah satu pelabuhan yang teramai juga. Nah, ini Sungai Guntung namanya pelabuhan. Mana Pak? Sungai Guntung Pak. Jauh perjalanan Bapak ya. Kita masih menunggu perahunya. Ini perahunya udah sampai. Ini dia perahunya akan membawa kami ke Pulau Burung. Nah, jadi ini perahunya ini lebih kecil dari perahu sebelumnya, speedboat sebelumnya. Jadi ini menggunakan mesin juga, kencang juga speedboatnya, tapi kita membutuhkan waktu sekitar 25 sampai 30 menit sampai ke Pulau Burung.
Dari dalam besar ya Pak ya? Mister T. Karyawannya dari sini semua nih Pak? Dari sini, tapi banyak dari Jawa. Masuk ke sini semua dia. Ini karyawan deh? Ya, kalau kamu lihat, kalau kita masuk, kita bisa keluar sesat. Oh itu kartu Pak? Itu pabrik apa nih Pak? Apa? Apa ya? Apa Kak? Itu Pak sini. Akhirnya kita sampai juga di Pulau Burung. Ini pesisirnya Pulau Burung. Nah, ini sebenarnya Pulau Burung ini diramaikan oleh adanya pabrik kelapa ini. Jadi pabrik kelapa ini mendatangkan banyak karyawan, ada mes karyawan, sehingga Pulau Burung ini ramai jadinya. Jadi bisnis Pulau Burung ini, ekonomi Pulau Burung ini hidup karena adanya pabrik kelapa ini. Nah, seperti inilah pabriknya, dan isinya kelapa semuanya yang ada di tepi lahan sekitarnya. Semuanya diangkut ke sini juga. Nah, ini dia. Jadi nanti ada mesnya Pulau Burung. Mes karyawan mes karyawan di pabrik kelapa ini di Pulau Burung. Kemudian tambah lagi masyarakat sehingga menghidupkan ekonomi di sini. Oke Kincayers, demikian perjalanan kita dari Temilahan ke Guntung ke Pulau Burung. Begitulah keadaannya, begitulah speedboat yang bisa menjadi referensi atau informasi bagi Kincayers dan penonton video ini. Oke, untuk video berikutnya kita akan melihat seperti apa daerah Pulau Burung ini. Tunggu video berikutnya, kita akan membahas Pulau Burung. Sampai ketemu di video berikutnya. Akhirnya sampai Pulau Burung.